Dan ini Nabi wasiatkan persis ada di atas kuburan Baqi. Rasul mengatakan, Ista'idhu billahi min adzabil qabri salatan. Nabi mengatakan, minta perlindungan kalian semua dari dahsyatnya siksa kubur. Nabi ulang 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, segala puji nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah. Nabi pernah berwasiat kepada seluruh sahabatnya dan kepada kita semua. Dan ini Nabi wasiatkan persis ada di atas kuburan Baqi. Rasul mengatakan, Ista'idhu billahi min adzabil qabri salatan. Nabi mengatakan, minta perlindungan kalian semua dari dahsyatnya siksa kubur. Nabi ulang 3 kali. Kemudian Nabi juga berpesan ketika kita sholat, la tansa an tas'al an arba' fi duburi kulli salatin fardhah. Jangan pernah lupa minta 4 setiap selesai sholat sebelum salam. Jangan pernah lupa. Pertama, minta dijauhkan dari siksa neraka jahanam, dari siksa kubur, dari fitnah kehidupan, sakitnya sakaratul maut, dan dari fitnah Masih Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil Masih Dajjal. Kenapa harus minta, jamaah? Karena syarat untuk disiksa di kubur itu nggak perlu dosa besar. Dosa kecil bisa menyebabkan siksa kuburnya. Marra Rasulullah bi qabraini fa innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin, kata Nabi. Aku pernah lewat 2 kuburan, dua-duanya ini sedang disiksa. Di antara mukjizat Nabi bisa tahu orang siksa kubur. Nabi Muhammad, Pak, Nabi kita mukjizatnya itu 1000 lebih, jemaah. Beda dengan nabi-nabi lain 1-2 saja. Salah satunya mukjizat Nabi bisa dengar orang siksa di kubur. Ini di kubur ini sedang disiksa, kata Nabi. Dan mereka disiksa bukan karena dosa besar. Al-ula, kuburan pertama perempuan yamshi bin namimah, suka ngadu domba. Wal akhar, yang kedua laki-laki, la yastatir minal baul, suka kencing sembarangan, nggak ada penutupnya, atau istinjanya nggak sempurna. Jemaah yang dirahmati Allah, ada hadis agak panjang sedikit. Hadis ini diriwayatkan Samurah bin Jundub tentang 4 model siksa kubur dan tentang nikmat kubur. Kata Nabi, satu malam aku diajak jalan-jalan malaikat Jibril ke alam barzah. Ini mukjizat Nabi kita Muhammad. Wa ra'aitu rajulan tarduhu ru'usahum bil hijar. Aku lihat ada laki-laki tidur telentang. Kemudian ada seorang laki-laki membawa batu yang lebih besar daripada orang laki-laki yang tidur ini. Kemudian dipecahkan kepalanya dengan batu itu. Berteriak keras orang ini, menggelinding batu. Batu itu diambil oleh laki-laki yang memecahkan. Yang laki-laki itu adalah malaikat. Ketika batu itu dipegang, ya'ud kama kana, kepalanya kembali lagi seperti semula, Pak. Dipecahkan lagi. Teriak lagi, menggelinding batu, diambil, kembali lagi kepalanya. Terus begitu. Maka Nabi mengatakan, subhanallah, Jibril, ini siapa? Apa dosa ini orang ini? Maka Jibril kemudian mengatakan di akhir hadis, ini orang tatasaqalu ru'ushum anis shalah, orang yang kepalanya berat untuk sujud sholat 5 waktu. Jadi jamaah, kalau ada kita berat sholat 5 waktu, siap-siap di alam barzah kepalanya dipecah-pecahkan oleh malaikat.
Dalam ibadah itu jamaah ada dua harus ada dalam diri kita. Yang pertama roja, mengharap surga Allah. Yang kedua khauf, takut akan siksa Allah. Makanya setiap disebutkan suatu maksiat, satu dosa, Allah sebutkan model siksanya biar kita punya rasa takut, biar kita nggak berbuat itu. Bayangin, dipecahkan kepalanya. Sekarang enteng sekali orang ninggalin sholat ya. Mudah orang ninggalin sholat, nggak ada takut-takutnya sama Allah. Padahal meninggalkan sholat dosanya lebih besar daripada berzina. Meninggalkan sholat dosanya lebih besar daripada korupsi. Man taraka sholata 'amdan udhiba fin nari jahannam ahsan. Kalau ada orang berani ninggalin sholat sekali saja jangan. Males dia sholat tarawih, males lah sholat isya. Enggak sholat isya dia malam ini, dia sudah punya tiket masuk neraka habban, satu ahqab. Berapa satu ahqab itu? Allah sebutkan dalam surat An-Naba, labithina fiha ahqab. Buka tafsir Ibnu Katsir, satu ahqab itu kurang lebih 800 tahun jemaah. Maka bagaimana kalau dua sholat yang ditinggalkan? Bagaimana sehari enggak sholat 5 waktu? Tinggal dikalikan jemaah. Sholat ini luar biasa, pahalanya, ditinggal pun luar biasa siksanya. Belum di neraka, di alam barzah sudah dipecahkan kepalanya. Kemudian malaikat Jibril bilang, Muhammad lanjut dulu, kita masih jauh perjalanannya. Tiba-tiba Nabi melihat ada orang tidur terlentang, kepalanya dibelah, kulitnya dilepas bagian kanan jamaah, dikulitin muka, dari mulut ke mata dikelupas sampai tengkuk. Orang ini berteriak luar biasa. Kemudian malaikat pindah mau mengulit yang sebelah kiri, yang sebelah kanan ini sembuh. Terus begitu, subhanallah kata. Ini apa lagi nih dosanya? Ini orang yang suka menyebar fitnah, suka menyebarkan berita bohong, suka mengadu domba. Hati-hati jamaah. Zaman sekarang nyari dosa mudah, gampang. Satu klik kita bisa nanggung dosa banyak jemaah. Banyak orang sekarang nulis fitnah itu disebar, nggak tahu kebenarannya, disebar, buat kegaduhan, buat fitnah. Ini siksanya luar biasa, tobatnya agak berat jemaah. Di alam barzah nanti dikulitin hidup-hidup wajahnya. Kemudian subhanallah kata Nabi, lanjut lagi perjalanan. Tiba-tiba Nabi melihat ada orang berenang di sungai dari darah. Di pinggir sungai ini ada malaikat membawa batu-batu sekepalan tangan. Orang ini ketika capek berenang, dia pergi ke pinggir, mulutnya dibuka oleh malaikat, dimasukkan batu-batu itu sampai mulutnya penuh dan perutnya sebesar-besar rumah. Subhanallah kata Nabi, ini apa lagi? Apa dosanya ini? Itu umat Muhammad dosanya apa? Dia orang yang suka makan makanan haram, mengkonsumsi riba. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang yang pernah bertransaksi riba, mengkonsumsi riba sampai wafat enggak tobat, dia seperti orang kesurupan setan dibangkitkan hari kiamat. Di alam barzah berenang tidak henti-hentinya di sungai dari darah jamaah. Ketika capek pengen ke pinggir, mulutnya dijejeli dengan batu-batu sampai memenuhi perut. Ini mengerikan siksa. Maka halal yang kita gunakan di muka bumi semua akan dihisab jemaah. Nabi Sulaiman Pak pasti masuk surga, saking kayanya dihisab 500 tahun. Haram akan diazab ya. Maka Allah bilang dalam surat Abasa, "Falyanzuril insanu ila ta'am." Manusia, lihat apa yang kamu makan. Pastikan 100% halal. Kalau enggak, siksanya luar biasa. Nuqtatun min haramin fannaru aula bih. Kalau ada tetesan darah yang mengalir dalam tubuh anak istri kita, yang itu kita yang ngasih nafkah dari rezeki yang haram, maka wajib mampir ke neraka jahanam. 1 detiknya 48 hari, 1 harinya 1000 tahun.
Subhanallah, kata Nabi, lanjut lagi perjalanan. Tiba-tiba Nabi melihat ada tanur. Tanur itu seperti kendi terbuat dari tanah liat. Fihi aqwam, bukan kecil, besar. Di dalamnya ada banyak manusia. Urian, nggak berbusana jemaah. An-nisa wa rijal, laki dan perempuan. Ketika manusia ini sedang ada di dalam tanur ini, panci yang terbuat dari tanah liat ini, maka ada malaikat menyalakan api dari bawahnya. Orang ini disangrai hidup-hidupnya, berteriak luar biasa, meleleh tubuhnya, tapi tidak bisa merasakan kematian. Subhanallah, kata Nabi, siapa ini? Az-zina min ummatika ya Muhammad. Itu orang yang pernah berzina dari umatmu Muhammad sampai wafat belum taubat. Sekarang jamaah perzinahan luar biasa. Perzinahan luar biasa, hati-hati jamaah. Punya anak gadis sekarang berat, dibonceng laki-laki lain yang bukan mahramnya. Ini berzina. Kalau ada orang tua membiarkan anak gadisnya dibonceng laki-laki yang bukan mahramnya, maka orang tua ini berat masuk surga. La yadkhulul jannata dayyus, kata Nabi. Orang tua yang dayyus tidak akan pernah masuk surga. Wa mad dayyus ya Rasulullah? Ya Rasulullah, dayyus itu apaan? Alladzi yukiru su' fi ahli, yang membiarkan anak istrinya berbuat maksiat. Kemudian Nabi diajak melanjutkan perjalanan. Ra'aitu rajulan ma ra'aitu min qabl qabihur wujuh wa haulahu nar. Aku lihat ada laki-laki buruk rupanya, di sekitarnya ada api. Jibril, itu siapa? Aku nggak kenal orang itu. Itu malaikat penjaga neraka Muhammad, sangar, sadis, bengis. Allah sebutkan dalam surat Tahrim ayat 6, ghiladun syidad. Kemudian Nabi melihat ada taman-taman surga. Nabi naik ke taman itu, Nabi masuk ke dalamnya. Kemudian Nabi melihat ada istana di awan. Kata Jibril, Jannatu Aden, itu surga Aden Muhammad. Kok bisa pergi ke situ? Tapi tidak sekarang, nanti setelah kiamat. Dari sini kita paham jemaah. Saat ini, detik ini, orang yang sudah mendahului kita dari zaman Nabi Adam sampai yang detik ini meninggal, nggak ada satupun di surga, nggak ada satupun di neraka. Mereka di alam barzah, bisa lubang dari lubang neraka atau taman dari taman surga. Surga dan neraka nanti setelah kiamat, setelah dihisab, setelah ditimbang, setelah melewati jembatan Sirat. Nabi saja minta izin nggak boleh, karena belum waktunya. Kemudian Nabi melihat ada anak kecil banyak. Ada seorang laki-laki tinggi, wajahnya nggak nampak dengan istrinya. Man haula isbyan, kata Nabi. Itu siapa anak-anak kecil itu? Ma ra'aitu min qabl, wajahnya nggak ada yang aku kenal. Maka Jibril mengatakan, itu anak-anak yang meninggal sebelum balik. Dia dirawat oleh Ibrahim dan istrinya Sarah. Dia nanti menunggu orang tuanya untuk digandeng tangannya masuk surga. Jadi jamaah, kalau ada anak kecil meninggal belum balik, itu pasti masuk surga. Sahabat kemudian bertanya, wa aula dan musyrikin ya Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana nasib anak-anak orang musyrik dan orang non-muslim yang wafat sebelum balik? Di mana mereka? Di situ juga, kata Nabi. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, karena setiap bayi yang lahir dari rahim manapun itu fitrah. Abu Hurairah menafsirkan fitrah itu al-Islam. Islam. Fa'abawahu, kalau dia sudah balik, perempuan sekitar 9 tahun, laki-laki 10 tahun, yuhawidani au yunassirani au yumajisani, maka dia ikut agama orang tuanya, Yahudikah, Nasranikah, Majusikah. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, dari hadis yang cukup panjang ini kita paham betul bahwa sampai detik ini satu pun dari kita tidak ada yang dijamin oleh Allah akan dibebaskan dari siksa kubur. Oleh karenanya kita perlu banyak minta sama Allah, banyak doa, terutama saat sholat fardu sebelum salam. Jangan lupa minta 4. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, minta dijauhkan dari siksa neraka jahannam. Wa min azabil qabri, minta dijauhkan dari siksa kubur. Wa min fitnatil mahya, fitnah kesusahan hidup, minta dijauhkan.
wal mamat, sakit sakaratul maut, minta dijauhkan, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, dan pada saat fitnah dajjal akhir zaman minta juga dijauhkan. Kalaulah ini dikabulkan oleh Allah, semua ini yang kita minta ini, maka kitalah orang-orang yang akan berbahagia insyaallah, mendapatkan taman dari Tuhan surga Allah di alam barzakh, selepas kiamat dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.